sebenarnya nggak ada bedanya dengan struktur balok dan portal yang kita bahas sampai minggu lalu. Ya. Jadi formulasinya masih persis sama dengan apa yang kita turunkan di minggu lalu. Jadi bentuk umumnya persamaan kompatibilitas yang harus kita isi masih berupa matriks fleksibilitas dikalikan dengan gaya kelebihan sama dengan 0 dikurangi dengan perpindahan struktur primer akibat beban ya. Jadi persamaan kompatibilitas yang harus kita isi ini sama mau strukturnya balok portal yang sudah kita bahas minggu lalu atau struktur rangka batang ya. Hanya contoh-contohnya belum kita lakukan untuk struktur rangka batang, dan satu lagi nanti di struktur rangka batang gaya kelebihannya ini bisa saja bukan berupa reaksi tapi juga batangnya yang berlebih ya. Oke, jadi kalau dari definisi sebelumnya kita harus tentukan pertama gaya kelebihan. Jadi mungkin sekalian contohnya saja struktur rangka batangnya gimana ya. Gini aja lah dulu ya. Itulah mungkin mudah-mudahan nggak terlalu banyak ininya batangnya sehingga nggak terlalu lama proses menghitungnya. 1, 2 terus kasih sini 1 ya. Nah gitu ya. Misalnya ada gaya yang bekerja di sana, berapalah 20 kilonewton, lalu ada 30 kilonewton di bawah sini misalnya ya, untuk bebannya yang bekerja. Jadi nanti kita sekalian hitungkan saja, karena batang-batangnya ada banyak begini, mungkin nanti formulasi delta nolnya menggunakan penjumlahan, juga deltanya ini juga penjumlahan sigma, jadi kita gunakan tabel pakai Excel saja langsung di layar ya. Ada tumpuan sendi di A, lalu ini B, roll di C, D dan E misalnya ya. Nah kalau kita lihat struktur ini reaksinya mestinya ada 1, 2 di A, 1 di C karena roll, dan 1 lagi di D karena roll. Jadi ada 4 reaksi. Dan kita cuma punya 3 persamaan keseimbangan, sehingga struktur ini statis tak tentu ya. Kalau masih ingat Anda di struktur rangka batang waktu statika yang lalu, kriteria kestatis tak tentuan untuk rangka batang itu ada M tambah jumlah member ditambah dengan jumlah reaksi. Jadi ini yang harus dicari, gaya batang sebanyak jumlah member, jumlah reaksi ya sebanyak berapa adanya reaksi, itu dikurangi dengan jumlah persamaan keseimbangan, yaitu 2 di setiap titik. Kalau kita lakukan keseimbangan titik, maka jumlah persamaan keseimbangan kita ada 2 di setiap titik. Jadi derajat kestatis tak tentuannya itu didefinisikan seperti ini untuk struktur rangka batang ya. Jadi kestatis tak tentuan itu sebanyak member ditambah dengan reaksi dikurangi dengan 2 kali join. Kalau di sini reaksinya ada 4, jumlah membernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Jadi 11, sedangkan joinnya hanya 5 ya. Jadi 2 joinnya 10. Artinya struktur itu statis tak tentu derajat 1 ya. Kita harus pilih 1 gaya kelebihan untuk struktur ini, dan ada lanjutannya. Kalau untuk rangka batang, selain dari ini kita harus cek dulu kestatis tak tentuan eksternalnya yang luar, yang urusan dengan reaksi. Itu mestinya jumlah reaksi dikurangi dengan persamaan keseimbangan yang kita miliki ya. Reaksi kita di sini ada 4, persamaan keseimbangan hanya 3 karena strukturnya tidak bisa dipisah di Excel dan sebagainya.
Jadi ini ke statistik tentuan eksternalnya sama dengan 1, artinya yang berlebih adalah reaksi. Jadi kalau total ini disebutnya jadinya derajat ke statistik tentuan total, formula yang ini. Terus yang ini luarnya saja, jadi yang dalamnya, untuk yang dalam itu yang gaya batang, mestinya 0 ya, karena luar tambah dalam sama dengan total ya. Jadi gaya kelebihannya berupa reaksi ya. Ya mestinya juga sudah kelihatan kalau kita mau memulai menganalisis struktur ini, kita mulai cari reaksi, tapi reaksinya ada 4, persamaan keseimbangan kita hanya 3. Jadi kita harus melepaskan satu reaksi menjadi variabel X1 ya. Boleh yang mana saja ya. Mungkin kita coba yang mana ya, yang atas saja ya. RD-nya yang kita jadikan X1 ya. Dengan demikian struktur primernya, rol ini akan hilang ya, pada struktur primer. Jadi primernya akan berbentuk seperti ini. Demikian. Ini 30 kilonewton. Ini berapa tadi? 20 kilonewton. Ya. Nah, pada struktur primer dengan beban yang bekerja ini kita harus mencari gaya-gaya batang ya. Kalau minggu lalu di balok dan portal kita cari momen lentur. Kalau untuk rangka batang ya kita hitung gaya-gaya batangnya pada struktur yang sudah kita buat jadi statis tertentu setelah gaya kelebihan dihilangkan ya. Jadi ini satu persatu. Kalau seperti ini memang harus cari reaksi dulu. Kalau ambil momen ke A, ya ditulis sajalah di sini ya. Di mana ya? Sini aja ya. Ini nanti juga bakal kita lihat lagi. Untuk reaksi RAY di sini, kalau ini 20, mestinya RAX-nya sudah langsung bisa ketahui dari keseimbangan. Kalau ini ke kanan 20, mestinya RAX-nya ke sana juga 20 kilonewton. Tinggal yang vertikalnya yang perlu kita cari, RAY dan RC-nya. Ya. Jadi, kalau ini mau disamakan dengan yang di sana, kita tulis ke kanan dan minus 20 aja ya. Atau kita tulis di luar aja, biar tidak berubah-ubah tanda panahnya. Jadi, dari untuk reaksi sigma Fx sama dengan 0-nya menghasilkan RAX minus 20 kilonewton ke kiri. Kemudian misalnya ngambil momen ke C. Oh, ini jaraknya ya. Ini 4, yang vertikal ini 3 ya. Nah, gitu. Ada jarak horizontal dan jarak vertikal. Misalnya ambil momen ke C. Ada gaya RAY kali 8. Kemudian ini 20 kali 3. Lalu ini 30 kali 4 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan RAY. Berapa nih? 60. Ini 120, jadi 60 dibagi 8. 30 per 4 berapa? 7,5 kilonewton ke atas ya. Kemudian pakai sigma FY sama dengan 0 saja bisa kita dapatkan langsung karena ini 7,5, ini 30. Berarti RAY-nya yang 7,5 yang sebelah sana ya. Jadi RC-nya mestinya 22,5 ya. Karena vertikalnya kan hanya ada satu yang 30 itu ya. Jadi untuk struktur primer ini reaksi sudah bisa kita tentukan. Lalu satu persatu gaya batang kita cari ya. Boleh dari mana saja, tapi kalau lihat seperti ini, kalau RAY-nya 7,5, kalau lihat struktur yang begini, mestinya gaya batang AD adalah
Kalau lihat, ya ini saya gambarkan adalah sekalian review review statika Anda. Ini NAB, kemudian ada gaya reaksi yang 22, maaf bukan 22,5, 7,5 ya. 7,5. Lalu ke kiri 20. Maka dari keseimbangan ini kita mestinya dapatkan NAD harus melawan yang 7,5, jadi minus 7,5. Tekan dan NAB-nya sama dengan 20 ya. Tarik ya. Jadi sudah saling mengimbangi dua-duanya. Lalu setelah itu bisa ke D, atau mungkin kalau lihat begini yang C lebih mudah ya. Cuma ada 3. Masih muatnya gambarnya, masih muat lah. Ini keseimbangan titik A tadi ya. Sekarang C. Ini N CE. Ini tadi berapa? 22,5. Dan ini ke sana NBC. Dari sini pakai vertikal dulu ya. Sigma FY sama dengan 0. Masih kelihatan? Masih ya. Ini 3 dan 4, jadi vertikalnya 3/5. Dari NCE tambah 22,5 sama dengan 0. Jadi CE-nya berapa itu? 22,5. Ini minus yang pasti. Terus 22,5 bagi 3 itu 7,5 kali 5 ya. 37,5 Pak. 37,5 ya. kilonewton. Lalu pakai sigma fx mestinya kita dapatkan ini NBC itu 0,8-nya ya, karena komponen. Nah, jadi NBC mestinya 0,8 kali ini. Ini bagi 5 tadi 7,5. Jadinya kali 4 berapa? 20. 0,8 kali ini berapa? 30. 30 ya. 30 kilonewton tarik ya. Tuh 2, 3, 4 batang sudah kita peroleh. Tinggal 3 batang yang ini ya. Jadi bisa pindah ke B, atau kalau terlalu banyak mungkin ke D. Ini titik D ya. Keseimbangannya ada gaya batang AD, DE dan BE yang sudah diketahui AD yang nilainya minus 7,5 itu tadi. Jadi pakai keseimbangan vertikal misalnya kita dapatkan BD ini ya 0,6 atau 3/5 NBD tambah NAD sama dengan 0. Ini sendiri 7,5 minus, pindah ke sana jadi plus, kali 5 bagi 3 ya. 2,5 kali 5 12,5 ya. Jadi NBD-nya 12,5 kilonewton positif, tarik. Mudah-mudahan nggak ada yang salah ya. Kalau ada yang keliru Anda tolong perbaiki nanti. Ini lalu X sama dengan 0 kita dapatkan NDE tambah 4/5 NBD sama dengan 0. Ini kali 4/5 kali 4 25 bagi 5 yang 5 pindah sana. Jadi NDE-nya 5 minus 5 ya. NDE-nya minus 5 kilonewton. Mudah-mudahan nggak ada yang salah ya. Ini gini. 4 Oh salah, 4 kali ini 50 ya, 10 ya. Bukan 10 Pak. 10 ya. Ya. Itu ya, jadi tetap seharusnya 3 ini adalah ini 4/3/5 seperti biasa. Karena ini segitiganya begitu. Lalu terakhir tinggal
ini ya. BE yang belum, jadi kita bisa tinjau keseimbangan titik ini, titik E. Di sini aja, karena nanti angka-angkanya perlu kita salin dulu ke Excel-nya agar memudahkan perhitungan. Jadi kita hitung yang ini aja, NDE, terus ada 20, ada yang ke bawah NBE, dan ke kanan NCE. Karena hanya vertikal yang perlu, ya sudah NBE aja ya. Jadi sigma FY sama dengan 0. Ada NBE tambah 3/5 NCE sama dengan 0. Jadi NBE-nya minus 3/5 dari NCE yang segini. NCE-nya minus 37,5. Berapa kali 3/5? Minusnya jadinya positif. Dua setengah, Pak. 22,5 positif ya. Mana di sini? 22,5 kilonewton. Oke, semua batang sudah diperoleh. Kalau mau kita bisa cek ini, sebenarnya ini 20, ini 10, 0,8 dari NCE mestinya minus 10 ya. Minus 10 ya. Minus 30, jadi minus 30 dengan 20, jadi minus 10 ya. Jadi ini sudah benar. Kita memerlukan, karena nanti kita akan melakukan penjumlahan untuk menghitung deltanya, jadi harus satu-satu. Saya buat di screen dulu. Excel. Maaf Gary, tolong diizinkan share screen-nya. Saya lupa tadi membuat untuk semua. Oh, sudah harusnya. Hah? Oh, udah ya? Oke, ya. Ya, bisa ya. Terima kasih. Sebentar, ini Excel-nya dulu. Terus share screen. Mana nih Excel ya? Share. Oke. Jadi kita bisa batangnya ada AB, ada AD, ada BC, BD, BE, CBD, BE, kemudian CE dan DE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang ya. 4, 5, 6, 7 ya, udah benar. Lalu untuk perhitungan kita perlu E dan A sebenarnya, tapi E dan A-nya konstan, jadi tidak diisi juga tidak apa-apa, jadi EA dan L-nya. Nanti di akhir saja kita bagi EA, anggapnya saat ini kita anggap seluruh batang memiliki luas dan modulus elastisitas yang sama. Panjangnya AB ini 4, AD-nya 3, BC-nya 4, BD-nya 5, BE 3, terus CE 5, dan DE 4 ya. Ini sengaja dibuat bagus semua angkanya, jadi ini L dalam meter ya. Meter, kemudian gaya batang ya. Yang baru dihitung adalah gaya batang dalam kilonewton. AB-nya mana tadi? AB-nya di sebelah sini. Minus 7,5. AD-nya, AD yang minus 7,5, maaf. AB-nya 20. Minus 7,5. Terus BC, tadi dihitung di mana BC? BC dihitung di sini, 30. BD 12,5, BE 22,5,
CE ada di mana? Di bawah sini minus 37,5 dan DE minus 10 ya. Ini adalah gaya batang akibat beban yang bekerja pada struktur primer ya. Saya stop dulu karena kita harus mencari gaya-gaya akibat beban satu satuan. Ini adalah gaya-gaya batang akibat beban pada struktur primer yang sudah kita hilangkan gaya kelebihannya. Ya. Kemudian kita hapus lagi, ini struktur yang awal saya hapus dulu. X1-nya adalah reaksi di D, jadi nanti kita akan pasang gaya satu satuan di D itu. Ya strukturnya, dan kita pasang gaya satu satuan dalam arah X1 ya. Jadi gaya kelebihannya cuma 1, X1 dan arahnya di sana, di D arahnya horizontal. Lalu kita cari gaya batang lagi semua, dengan labelnya nanti N tapi hurufnya kecil ya. Kalau huruf besar itu untuk gaya batang akibat beban yang bekerja. Kalau akibat beban satu satuan, gaya normalnya ditulis sebagai N kecil. Sama seperti yang tadi, kita harus cari reaksi dulu. Kalau ini 1, tidak ada, artinya di sini adalah reaksi sebesar 1 juga. Ke kiri dari A. Lalu mereka berdua membuat momen yang besarnya 3, karena ini tingginya 3. Ini jaraknya 8, jadi RA dan RC-nya yang vertikal mestinya membuat momen yang berlawanan dengan ini. Ini searah jarum jam berdua, yang ini mestinya jadi begini. Gitu. Jaraknya 8, momennya harus 3, jadi ini 3/8 dan 3/8. Kemudian satu persatu harus kita lakukan lagi seperti yang tadi. Tinjau keseimbangan titik A. Ada gaya 3/8 ke bawah, ada 1 ke kiri, ada NAD dan NAB. Jadi dari keseimbangan ini kita bisa lihat bahwa kalau ini 1, NAB-nya juga ikut 1, ini 3/8, ini juga ikut 3/8 agar seimbang. Itu titik A. Lalu mana? Tadi ke C ya. C ada N gaya batang CE, ada gaya batang BC, dan ada reaksi vertikal 3/8 di sana. Itu. Jadi kalau sigma FY sama dengan 0-nya 3/5 NCE tambah 3/8 sama dengan 0. Jadi NCE-nya minus 5/8 ya. Minus 8-nya sana, 3 dengan 3-nya habis, 5-nya ke situ, jadi minus 5/8. Lalu sigma Fx sama dengan 0. Kita dapatkan NBC. Ini tandanya mestinya kebalikan, kalau ini tekan, ini mestinya tarik, karena NCE dengan NBC saling menghilangkan komponen horizontalnya, 0,8-nya ya, 4/5-nya, jadi NBC-nya adalah minus 4/5 kali 5/8. 5/8, sudah tidak muat. Ya, masih kelihatan lah di situ. Hasilnya minus 4/8, positif, ini minus dengan minus jadi plus setengah ya. Jadi ini setengah, ini 3/8, ini 5/8. Lalu pindah ke atas ke titik D. Ada gaya 1 di sini. Terus NDE. Apa tadi? AD yang sudah dihitung. Dan NBB.
Karena BD belum diketahui, kita pakai vertikal aja dulu. Sigma FY sama dengan 0. NAD tambah 3/5 NBD sama dengan 0. Jadi NBD-nya, AD-nya sendiri tadi ini 3/8. Jadi ini minus 5/8 lagi ya. Ya, minus ini kalau kali 5/8 jadinya minus 3/8, AD-nya 3/8 kan ya. AD-nya 3/8 jadi sudah seimbang. Sigma Fx sama dengan 0. 1 tambah NDE tambah 4/5 NBD sama dengan 0. Ini nilainya 1, 4/5 dari ini nilainya minus setengah. Jadi NDE-nya setengah ya. NDE-nya setengah. Titik ini, kemudian kita pindah ke titik E. Titik E ada gaya NDE, ada gaya NCE, dan vertikal ke bawah NBE. Yang belum diketahui hanya BE, jadi cukup pakai yang vertikal saja. Sigma FY sama dengan 0. NBE tambah 3/5 NCE sama dengan 0. NCE-nya sendiri tadi di atas sudah minus 5/8. Jadi ini kalau kali minus 5/8 jadinya min 3/8. Jadi NBE-nya 3/8 ya. Komponen horizontalnya ini kan 5/8 minus. Jadi komponen horizontalnya 4 kali 5/8 jadi minus setengah. DE juga minus setengah ya. DE-nya setengah. Seimbang enggak ya? CE-nya minus 5/8. Oh iya, dijumlah ya. Enggak ditambah. Kalau sigma Fx sama dengan 0-nya benar enggak? Ada minus NDE tambah 4/5 NCE sama dengan 0. NDE-nya tadi minus setengah. Tambah 4/5. Ini kayaknya ada yang salah tandanya ya. BC-nya setengah, ini minus. Ini ke atas. CE-nya minus. Oke, ini minusnya benar. Ini minus, ini positif. Karena CE-nya minus, ini kan harusnya begini, gini, dan gitu ya. DE-nya minus, oke benar. CE-nya minus. Tapi arahnya kenapa? DE-nya harusnya minus ya. Apa keliru di sini tadi? 1 tambah NDE 4/5 NBD. Ini minus 5/8 kali 4/5 minus setengah. Oh ya, ini minus setengah, ini 1. Harusnya ini minus setengah ya. Jadi ini harusnya minus ya. Oke, jadi koreksi. Jadi kalau ini minus, ini jadinya plus. Ini kurang setengah sama dengan 0. Ini udah cek ya. Angka-angkanya kita masukkan ke Excel yang sama tadi. Jadi sekarang N kecilnya. Dari AB nilainya 1. AD nilainya 3/8. Kemudian BC nilainya, BC-nya ada di bawah sini, setengah.
Kemudian CE minus 5/8, CE-nya ada di sini. Lalu kita pindah ke atas, ada BD minus 5/8. Dan DE minus setengah. Ya. Dan terakhir BE yang nilainya 3/8. Oke, tabel kita sudah komplit. Nah, sekarang definisi perpindahannya. Sekarang karena kita perlu menghitung perpindahan. Yang sebelah sini dihapus saja. Oh, share-nya saya stop dulu. Karena kita harus menghitung perpindahan. Perpindahan yang perlu kita hitung adalah, karena ini cuma satu persamaan kompatibilitas, bentuknya nanti akan berupa delta 11 X1 sama dengan 0 minus delta 10 ya. Jadi bukan berupa matriks karena hanya satu. Nah, delta 11 per definisinya adalah perpindahan di titik 1. Di titik 1 itu di arah X1, jadi perpindahan D ini ke arah horizontal akibat beban satu satuan yang dipasang di situ juga. Jadi per definisi ini nilainya adalah di titik 1 akibat gaya di situ sendiri. Jadi N kecil karena gayanya satu satuan yang menyebabkan perpindahan ini dikalikan dengan N kecil lagi karena posisinya di situ, kalikan panjang dibagi dengan EA dijumlahkan untuk seluruh batang ya. Sedangkan delta 10 ini adalah perpindahan struktur primer di titik 1 ya. Jadi di lokasi 1 di D yang sama. 0 akibat beban yang bekerja, jadi gaya batangnya harus akibat beban yang bekerja, ini yang 0 ini. Kemudian N itu gaya satu satuannya ya di lokasi 1 dikalikan L dibagi EA dan dijumlahkan. Ya. Kalau kita punya banyak gaya kelebihan, nanti bentuk umumnya akan berbentuk delta 11, delta IJ itu adalah penjumlahan dari N yang ke I, gaya satu satuannya dipasang di arah XI, dan N yang ke J, kalau gaya satu satuannya ditaruh di XJ, kalikan L dibagi EA. Ya. Dan delta I0 itu adalah penjumlahan dari N besar dikalikan N I. N besar ini kadang-kadang bisa juga dikasih N0, kayaknya di handout diberi indeks 0 rasanya. Ya. Tapi tidak pakai 0 pun karena dia huruf besar ya, ini akibat beban yang bekerja, kalikan dengan L dibagi EA ya. Jadi koefisien fleksibilitas itu hanya perkalian dari gaya batang yang akibat gaya satu satuan, sedangkan perpindahan delta 10 itu satu disebabkan oleh gaya luar, satunya lagi oleh gaya satu satuan di lokasi yang indeksnya sesuai dengan delta itu ya. Jadi kalau kita lihat di Excel kita tadi, share screen yang Excel ini, kalau kita jumlahkan, kita harus bikin dulu perkaliannya. Untuk koefisien fleksibilitas, kita harus tuliskan N kalikan L dibagi dengan EA. Dibagi EA-nya nanti dulu aja, jadi NNL aja karena semua masih EA-nya sama. Jadi ini saya harus kalikan ini, kalikan dia sendiri, terus dikalikan dengan panjang. Sudah begitu, terus di copy semua ke bawah.
dan dijumlahkan. Ya. Nah, ini adalah delta 11, sehingga delta 11-nya adalah 10,75 dibagi dengan EA. Ya. Kemudian untuk ruas kanan, N besar kalikan N kecil kalikan L. Jadi N besar dikalikan N kecil dikalikan L. Gitu ya. Kemudian kita copy semua ke bawah. Dan dijumlahkan. Ini adalah delta 10-nya ya. Jadi kalau kita tuliskan di papan, angkanya adalah, sebentar saya salin dulu sebelum saya hilangkan share screen-nya. Delta 11-nya adalah 10,75 per EA. Dan delta 10-nya adalah 255 per EA. Ya, jadi ini sudah bisa di stop share. Kita sudah punya nilai-nilai ini dan persamaan kompatibilitasnya tertulis di sana. Jadi 10,75 per EA X1 sama dengan 0 dikurangi dengan 255 per EA. 0 ini karena tumpuan D tadinya roll, artinya dia tidak mengalami perpindahan horizontal. Waktu dilepas mestinya ada perpindahan sebesar delta 10 ini. Jadi kita harus buat jadi 0, makanya persamaan kompatibilitasnya berbentuk seperti ini. Dan ini bisa kita selesaikan. Tinggal dibagi saja, EA-nya habis. 255 dibagi 10,75 ya. (23,72) ya. Ini adalah gaya kelebihan yang kita pilih tadi, yaitu RD ya. Positif artinya ke kanan sesuai dengan arah gaya satu satuan yang kita pasang tadi. Nah, kalau ini sudah kita peroleh, X1 sudah kita peroleh, maka gaya batang yang lain bisa kita tentukan, atau reaksi yang lain bisa kita tentukan menggunakan formulasi yang selanjutnya. Mungkin yang saya hapus yang sebelah sini aja ya. R itu adalah R0. Oh, R0-nya masih ada di sini. Mudah-mudahan masih ada tadi. Tambah R kecil kalikan X. Tapi karena hanya ada satu, ya satu baris semua. Ada RA X, ada RA Y, ada RC tadi ya, yang lain. Yang belum dihitung. Waktu 0 ini tadi awal sekali di depan sini tadi, di awal sekali. Berapa tadi? 7,5 ya. RAX-nya minus 20 ke kiri, RAY-nya 7,5 ke atas, RC-nya 22,5 tadi kalau tidak salah ya. Begitu. Kemudian R kecilnya, karena horizontal 1 di atas, RAX-nya 1 ke kiri, jadi minus 1. RAY-nya tadi berapa? Minus 3/8. Dan RC-nya 3/8 ya. RC-nya 3/8 ke atas. Sudah terhapus tadi, tapi angkanya rasanya seperti ini tadi. Kemudian dikalikan X yang nilainya 23,72. Dan ini bisa kita selesaikan ya. Kita hitung pakai Excel saja. Nanti sekalian. Dan gaya-gaya batang juga bisa kita langsung cari dengan formula yang sama. Ini nilainya nanti kita
hitung pakai Excel. Untuk gaya batang N, ini juga bisa sama N0. N0 ini yang tadi gaya batang akibat beban luar ya, yang di depan tadi ini. Ini semua pakai 0 begitulah, biar indeksnya sama. N0 ditambah dengan N kecil, gaya batang akibat beban satu satuan, dikalikan dengan X-nya. Nah, kalau ini nilai-nilainya sudah ada di tabel, jadi lebih mudah kita mengisikannya. Jadi saya share lagi screen-nya. Jadi tadi kita belum menentukan X1-nya ya. X1-nya adalah minus dari yang ini. Oh, minus tadi ya. Oh, ini harusnya minus, maaf ya. Ini minus, ini plus, ini harusnya minus ya. Jadi reaksinya ke kiri, maaf ini, bukan ke kanan. Intinya. Karena nilainya minus. Minus yang ini dibagi. Tuh. Jadi ini adalah RD 23,72. Sedangkan reaksi yang lain tadi kita belum hitung. Jadi RAX. Lalu ada RAY dan RC yang nilainya tadi awalnya yang nolnya minus 20, 7,5 dan 22,5, 22,5 dan R kecilnya minus 1, minus 3 bagi 8 dan 3/8. Jadi kita tinggal kalikan, jumlahkan yang ini ditambah dengan X1-nya. F4 mana nih? Nah, gitu. Dikalikan dengan ini R-nya ya. Jadi ini kita jumlahkan, itu kita dapatkan angkanya. Saya tulis di papan dulu biar tidak lupa nanti. 3,72, 16,40 dan 13,60 ya. Ini adalah reaksi-reaksi yang ada di A, di RAX, RAY dan RC. Nah, sedangkan gaya batangnya kita bisa tuliskan di kolom sini saja. Jadi ini N, yang sebelah sini kita ganti jadi N0 ya. N0. Ini nilainya adalah gaya batang awal, jadi sama dengan ini. Gaya batang awal, waktu akibat beban luar ditambahkan dengan X1 yang tadi kita peroleh, dikalikan dengan N kecilnya. Ya. Yang ini. Gitu, lalu di copy aja semua. Ke bawah. Nah, ini adalah yang di kolom kanan ini adalah gaya-gaya batang akhirnya ya. Jadi menggunakan formula N sama dengan N0 tambah N kecil dikalikan X, kita bisa langsung hitung di tabel yang sama ya, di spreadsheet yang sama, di mana ini kita merupakan gaya-gaya batang akhir ya. Setelah semua gaya kelebihan diperhitungkan. Jadi kira-kira demikian prosesnya, sangat terbantu oleh tabel karena kita harus menjumlahkan untuk seluruh batang ya. Nah, saya stop share dulu. Jadi yang ini langsung di tabel ya. Langsung di tabel karena N0-nya sudah ada di tabel tadi. N kecilnya juga sudah ada, X-nya baru saja kita peroleh. Yang ini yang minus 23,72 tadi ya. Jadi reaksi-reaksi dan gaya batang bisa kita peroleh dengan hubungan yang seperti ini. Ya. Itu kira-kira demikian. Bedanya dengan yang lalu hanya di sini. Ya. Koefisien fleksibilitasnya, formulanya tidak pakai integral dari momen lentur dan seterusnya itu ya. Tapi gaya batang dan kita cukup menjumlahkan untuk seluruh batang saja.